bekerja dan tim yang tadi disampaikan sudah dibubarkan. Nah, sekarang kami tunggu undang-undang yang kemarin sudah disahkan. Dengan tenggang waktu 90 hari ini, apa yang dorang buat, dan kami mohon supaya segera mungkin untuk pembentukan definitif di tempat ini. Keterangan yang tadi sudah jelas, kami tidak mau bicara banyak lagi. Sesegera mungkin pemerintah pusat tempatkan caretaker dan caretaker menyiapkan daerah otonomi ini untuk bupati di tempat sini, sehingga kami bekerja seperti dengan kabupaten lain. Wah, dalam menyikapi situasi atau semangat dari perubahan undang-undang Otsus, di dalamnya itu ada pemekaran, dan ini sudah lama diperjuangkan oleh masyarakat di Minawa. Untuk itu kami minta bahwa ini hal yang kita harus syukuri. Pertama, sebagai umat beragama kita menyukuri karena pemerintah pusat begitu tangkap sekali terhadap semangat dari pemekaran yang diperjuangkan. Karena ini kurang lebih yang kami lihat 20-an tahun, hampir 30-an tahun diperjuangkan untuk daerah ini menjadi daerah otonom. Kalau kami pahami dari sejarah, ini sudah memang dulunya ini daerah geling. Jadi sudah wajar kalau memang dia harus jadi daerah pemerintahan sendiri. Yang kedua, kami juga melihat perjalanan pemekaran ini dari berbagai macam tim yang sudah pernah ada, dan itu tidak salah, itu semangat yang sudah muncul. Dari 2002 sampai datang 2009 sampai datang di 2021 kemarin, itu semangat itu tetap jalan. Yang kami mau sampaikan sebagai tokoh agama kepada pemerintah Kabupaten Jayapura, kami mau Jayapura ini damai, aman. Dengan adanya situasi seperti begini, kami melihat seperti kemarin pemerintah daerah menyikapi undang-undang Otsus dengan membentuk pansus. Nah, ini kami himbau kepada Bupati Jayapura, tolong menyikapi ini secara arif dan bijaksana. Jangan benturkan masyarakat. Ini kami sebagai tokoh agama, kami lihat ini hal yang tidak baik. Karena misi gereja itu damai. Nah, ini yang kami lihat. Seperti beberapa hari lalu, kami setelah pansus DPR dibentuk untuk Minawa, masyarakat demo. Karena ada banyak persoalan di Kabupaten Jayapura yang harus dipikirkan oleh Bupati. Seperti banjir bandang, persoalan jalan Jepapre, nah itu harus dipikirkan. Kenapa harus buat seperti itu? Nah, ini sebagai tokoh agama kami himbau kepada Bupati dan DPR Kabupaten Jayapura untuk tolong ini jangan membuat polemik-polemik yang tidak terlalu menguntungkan masyarakat. Kami berdoa untuk daerah ini harus damai, tidak boleh ada persoalan-persoalan. Dengan adanya pemekaran ini, kami juga berharap pemerintah Kabupaten Jayapura menyikapi ini secara arif. Kami dengar ada pembentukan tim. Sedangkan rancangan undang-undang yang kami tahu, kami dengar, yang disampaikan juga oleh tim poros reformasi, itu sudah ada. Kami sayang kalau pemerintah dengan angku, maka ini akan terjadi bentrok di rakyat, karena ada kepentingan-kepentingan di sana. Kira-kira ini rakyat mau dibawa kemana? Sebagai tokoh agama, kami sangat sayangkan itu. Itu sebabnya beberapa hari yang lalu kami dengar antara anak-anak Grime sendiri mulai beradu argumen. Ada yang mengatakan bahwa Bupati benar, ada yang mengatakan ini benar. Tapi kami mau sampaikan kepada Bupati, prinsip Alkitab bahwa pemerintah wakil Allah. Kalau wakil tidak bisa melaksanakan perintah pemimpin, pasti Tuhan akan berperkara. Ini prinsip Alkitab. Roma 13. Prinsip Alkitab, kalau wakil tidak bisa melaksanakan perintah dari pemimpinnya, pasti Tuhan akan berperkara. Itu yang kami himbau kepada Bupati, tolong jaga misi Allah di Kabupaten Jayapura. Sebagai wakil Allah, jaga ini secara baik, supaya tidak boleh ada hal-hal. Kami juga sudah lihat beberapa problema yang terjadi di Grime, ada dari kelompok ini, ada kelompok ini, bahkan di dalam kelompok intelektual sendiri sudah ada argumen. Kami melihat di dalam media sosial, kami pantau, ini kami lihat hal yang kurang baik. Itu yang kami himbau kepada Bupati Jayapura, dukung pemekaran yang sudah ada, semangat yang sudah ada, 12 distrik yang sudah didorong oleh Bupati Karafir, terus dijalankan oleh Bupati Habel tapi moratorium, tetapi ada peluang besar dengan undang-undang otonomi khusus. Sebagai Bupati Jayapura, anak Kabupaten Jayapura, anak Tabi, mari sama-sama bangun Kabupaten Jayapura yang baik.
supaya bukan soal ego, eksistensi orang per orang, tetapi bagaimana Jayapura ini aman. Tapi ini menjadi pusat peradaban di mana damai itu ditemukan, di mana matahari terbit. Sejarah perjalanan Injil di tanah Papua ini setelah ada di Manokwari kami belum menemukan. Setelah ada di Tabi, maka disinilah tempat matahari terbit. Nah, itu dari sejarah, dari pandangan gereja. Jadi saya himbau sebagai tokoh agama, kami himbau kepada Bupati maupun anggota DPR Kabupaten Jayapura, ada banyak hal yang harus diperhatikan. Ada PON yang ada sudah di depan mata yang akan dilaksanakan oleh yang yang pusatnya di Kabupaten Jayapura. Ada jalan Depapre Demta yang bermasalah, ada banjir bandang yang bermasalah, ada pasar yang juga masih bermasalah. Tolong pikirkan hal-hal yang sebenarnya ada di depan mata yang harus dipikirkan. Grimenawa juga bagian dari pemikiran Kabupaten Jayapura, dan itu sudah jadi. Kenapa harus mau dirusak? Kenapa harus mau dirusak? Itu pertanyaan kami. Dari pandangan gereja, niatnya apa? Kami himbau kepada pemerintah Kabupaten Jayapura, Pak Bupati, maupun DPR, Ketua DPR dan semua anggota, bahwa niat dari Tuhan. Tuhan ingin tempat ini damai. Amin. Karena ini pesan saya, ini prinsip Alkitab. Sebagai tokoh agama, saya harus mengatakan itu. Rasul Paulus ingatkan kepada umat di Roma, hormatilah pemerintah karena dia wakil Allah. Tapi kalau wakil Allah tidak bisa melaksanakan perintah pimpinan, Allah itu pimpinannya, Tuhan itu pimpinannya, maka pasti Tuhan akan berperkara. Nah, ini pesan kami sebagai tokoh agama kepada Bupati Jayapura. Ya, dulu kami sama-sama jalan sama-sama, mari Pak Bupati dukung ini semua secara baik-baik. Untuk semua jalan, tidak boleh ada hal-hal yang tidak berguna. Pertumpahan darah, saling bermusuhan, saling membenci satu sama lain, itu bukan pekerjaan dari surga, itu pekerjaan dari setan. Kalau ada niat-niat yang tidak baik, itu secara Alkitab, secara teologi kita pandang bahwa itu niat dari setan. Tapi kalau ada niat baik, itu niat dari Tuhan. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari pesan-pesan sebagai tokoh agama. Dan juga kami pesan kepada masyarakat Grimenawa, baik tim-tim yang ada, terutama tim Poros Reformasi, mari, jangan lupa hadirkan Tuhan dalam segala rancangan perjuangan dalam meraih otonomi baru. Kenapa? Kalau prinsip Alkitab, kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia kita membangun. Kalau bukan Tuhan yang merencanakan, sia-sia rancangan kita. Amin. Kalau Grimenawa ini Tuhan yang bangun, pasti semua akan baik. Jadi kalau tim Poros mengatakan saya yang bangun, Bupati Jayapura mengatakan semua sia-sia, tapi titip kepada Tuhan. Amin. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah sudah usaha kita. Kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sia kita tahan mata untuk berjuang. Tapi kalau Tuhan yang jaga ini semua pasti akan baik-baik saja. Demikian. Kita kembali lihat ke belakang kepada sejarah. Sejarah masuknya agama pertama di Lembagrimi, bukan di Jayapura atau Hollandia masa dulu. Yang kedua, kami dari lembaga adat, pemerintah yang masuk ke muka, walaupun tidak jalan pada zaman yang lalu atau masa yang lalu, di Nimboran atau yang sekarang bilang itu Genyem. Entah itu pendidikannya, lain-lain semua terfokus di sini. Pemerintahan di sini dulu itu yang dikatakan tuh pemerintahan Onderabeling. Ada 9 Onderabeling yang cetuskan dari Lembagrimi yang berpusat di Nimboran. Yang satunya Lere, Sarmi, termasuk Kerom, Jayapura sendiri, itu sentral ada di Genyem. Maka disinilah masyarakat Lembagrimi khususnya dan Nawa minta kami harus punya pemerintahan sendiri. Ini merupakan dasar yang diperjuangkan oleh generasi pada masa kini. Itu satu. Kedua, tahun 2006 yang lalu, di bawah saudara kami, anak kami Arnold Ludam, mereka pernah bentuk tim, termasuk saudara kami yang MRP yang ada pada hari ini Hermaniuku, bahwa pemekaran Grimenawa ini bukan suara baru. Sudah lama diidamkan oleh masyarakat dataran Lembagrimi. Karena mereka punya potensi, sehingga mereka minta berpemerintahan sendiri. Tidak gantung kepada pemerintahan yang lain. Yang ketiga, kami dari dari Ondoapi, mewakili semua Ondoapi yang ada di dataran Lembagrimi, kami minta dengan hormat kepada Bapak Matthew Sawaito, Bupati Jayapura, sebagai anak adat, jangan lagi bentuk tim di atas tim. Karena kami sudah lihat
tadi dari tim sudah baca itu, sudah ada undang-undang. Bapak bentuk itu sama saja Bapak mulai start perjalanan baru. Sedangkan ini sudah jadi, tinggal mau penempatan caretaker antar waktu, entah 1,5 tahun, entah 2 tahun, persiapan pemerintahan di dataran Lembah Grimi. Nanti tahun 2024 sama-sama dengan secara nasional akan terkualifikasi masuk dalam sistem pelantikan. Jadi kami atas nama masyarakat banyak di dataran Lembah Griminawa, kami bantah pembentukan tim tanding dari Bapak Ahmad Suyoto Bupati Jayapura. Karena Bapak adalah anak adat. Adat itu tidak perlu bertanding-tanding. Adat itu satu. Walaupun bagaimana kita ikut, kita hargai, kita menghormati tatanan adat itu. Itu sangat penting dan berharga di mata masyarakat, yang terlebih besar di mata Tuhan. Itu yang kami pesan. Yang keempat, setelah Griminawa mekar, tentunya tidak ada komunikasi. Pasti ada komunikasi dengan Kabupaten Induk. Karena semua kepentingan ada di Jayapura. Entah itu pelabuhannya, sarana prasarana lain, darat dan udara, semua ada di sana. Ini adalah jembatan emas. Jadi kami masyarakat adat tidak bisa memisahkan itu Bupati Jayapura, khususnya pribadi Ahmad Suyoto, dan umumnya pemerintahan Induk Kabupaten Jayapura. Kami hargai Bapak Ahmad Suyoto dan pemerintahan yang ada, DPRD Kabupaten Jayapura, atau sekarang bilang istilah DPRKK, yaitu kami minta kerjasama. Kami masyarakat adat larang kami ikuti itu, ada Kolonel Sanwaring, ada Abraham Demongren di dalam, itu tidak boleh terjadi. Martinus Kaswai tidak boleh ada di dalam itu, tim tanding. Ya kami sangat larang, karena masyarakat di Grimi dan Nawa lagi menunggu, karena berita itu sudah ada. Herman Yuku ada bawa babi, itu istilah. Sebagai keponakan, sebagai ipar, ada bawa babi akan potong di dataran Lembah Grimi. Ini sudah terjadi. Nah, ini yang disambut oleh masyarakat Grimi. Ya, ini kami pesan kepada anak adat Mati Suyoto supaya mengambil pikiran inisiatif yang sehat berdasarkan adat tadi dan firman Allah yang disinggung oleh tokoh gereja itu, sehingga tidak ada Tuhan di bumi selain dalam diri pemerintah Rum 13 itu. Itu yang perlu dijaga sebagai tatanan otoritas gereja dan adat, sehingga perjalanan pemekaran ini benar-benar terjadi. Masyarakat Grimi harus menikmati itu. Kami senang karena adanya Oksus, kami perempuan di Griminawa, kami sangat setuju dan kami dukung. Kami ingin maju, kami ingin tunjukkan bahwa kami juga bisa tampil, kami juga bisa ada di pemerintahan hukum. Dan kita minta untuk keterangan dari DPR RI atas rancangan undang-undang Griminawa yang ada. Kami mohon supaya ditetapkan atau disahkan nomornya. Kami sebagai non Papua senang mendukung untuk pemekaran Lembah Griminawa ini akan segera ditetapkan Kabupaten baru Griminawa. Berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah ditetapkan otonomi khusus. Mengenai otonomi khusus, yaitu satu, Presmani dan Biogren. Ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena saya melihat masyarakat khususnya di Papua dengan adanya bansos atau BLT 300.000 atau 500.000, mereka merasa tidak cukup untuk menjadi kebutuhan mereka. Untuk Kabupaten Griminawa, kami pemuda sangat mendukung, karena kami ini di Kabupaten Induk, Kabupaten Jayapura, kami tidak dapat ruang untuk apapun. Jadi kami minta untuk anak-anak Lembah Griminawa, mari bersatu. Kami jadi di tuan negeri kami sendiri, itulah Griminawa. Jangan lagi ada pertikaian antara satu sama lain. Anak-anak Grimi mari bersatu. Jangan kami dipermainkan oleh orang lain. Kalau boleh kami menari di atas kabupaten kami sendiri. Terima kasih saya dan waktu saya kembalikan.